Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang penggunaan teori di dalam penelitian pendidikan, khususnya di dalam penelitian pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Baik teman-teman sekalian, pada sesi sebelumnya kita sudah mengkaji dan mendiskusikan apa yang kita maksud sebagai teori di dalam konteks penelitian kualitatif. Nah, pada hari ini kita akan spesifik masuk kepada ruang lingkup teori yang bisa digunakan di dalam kajian pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang objek kajian, ya, itu kita bisa membedakan objek kajian itu menjadi dua, objek material dan objek formal. Termasuk ya di dalam diskursus tentang ilmu atau sains itu juga ada perdebatan ya antara antar para ilmuwan sendiri, antar para saintis sendiri yang mereka masih memperdebatkan apakah bidang sosial itu statusnya adalah sebagai sains, sebagai ilmu, atau sebagai kajian saja. Jadi tidak masuk kategori ilmu, tapi dia masuk kategori bidang kajian. Termasuk di Inggris. Di Inggris itu sampai sekarang masih ada perdebatan antara istilah kajian sosial atau ilmu sosial gitu ya. Karena kalau yang disebut sebagai ilmu itu kan harus memiliki kaedah yang pakem, yang baku, yang semacam rumus-rumus yang universal. Sementara kaedah-kaedah sosial itu tidak universal, relatif dan sangat tentatif. Artinya dia bisa digugurkan dengan argumen-argumen yang lain gitu ya. Nah, jadi ada objek material, ada objek formal. Kita masuk ke dalam bidang sosial. Ini kita melepaskan diri dari status bidang sosial itu sebagai kajian atau sebagai ilmu. Tapi para ilmuwan yang sepakat bahwa social sciences, ilmu sosial itu juga bisa dikategorikan sebagai ilmu dalam pengertian ilmu yang digunakan di ilmu alam, itu juga sangat banyak yang berpendapat seperti itu. Gitu ya. Jadi ada objek material, ada objek formal. Objek material itu apa? Objek material itu materinya. Ya, kalau dalam kajian sosial, ya karena kita teori pendidikan guru MI, ya, pendidikan guru MI itu kan berarti kan kita ngomong pada ranah sosial, gitu ya, bukan pada ranah teori-teori yang sifatnya kealaman, ya, tapi kita bicara teori-teori yang ada di dalam konteks sosial. Objek materialnya itu adalah manusia. Objek material itu apa sih? Materi yang dikaji, ya. Materi yang dikaji itu manusia dalam kajian sosial ya. Nah, tetapi yang membedakan ya nanti adalah objek formalnya. Manusia ini dilihat dari sudut pandang apa, dari formal apa. Formal itu dari bahasa Inggris, form ya, FORM, form ya artinya bentuk ya. Misalnya begini, antara kursi dengan meja ya, kursi dengan meja ini materialnya sama ya, yaitu kayu gitu ya. Kursi terbuat dari kayu, meja terbuat dari kayu. Apa yang menjadikan kursi dan meja itu berbeda? Yang menjadikan berbeda adalah formnya, formalnya, ya bentuknya. Jadi kalau meja itu bentuknya berbeda dengan kursi. Nah, perbedaan bentuk ini yang menjadikan perbedaan status gitu ya antara meja dengan kursi. Nah, di dalam kajian ilmu pengetahuan juga sama. Ya, ilmu sosial itu objek materialnya manusia. Ya, tapi objek formalnya berbeda-beda. Kalau kita mengkaji objek formal manusia dari sisi interaksi antar manusianya, nah itu namanya kita sedang membahas tentang perspektif sosiologi atau ilmu sosiologi ya. Kalau kita mengkaji manusia dari sudut pandang atau dari perspektif konstruksi masa lalunya, nah itu namanya ilmu histori atau apa? Sejarah.
Nah, kemudian kalau kita membahas tentang manusia dari sisi perkembangan jiwanya, nah itu namanya ilmu psikologi. Kalau kita membahas manusia dari sisi perilaku belajarnya, nah itu yang kita sebut sebagai ilmu pedagogi atau pendidikan. Ini apa namanya itu klasifikasi yang sangat umum ya, sangat umum sekali. Nanti secara lebih detail itu ada lebih rinci, ada banyak rinciannya. Misalkan nanti ada ilmu sosial yang spesifik pada kebudayaan, yang spesifik pada naskah kuno gitu ya. Makanya muncul ilmu filologi yang spesifik banget pada studinya pada naskah-naskah kuno dan lain sebagainya. Ini kita klasifikasinya secara umum ya. Ada sosiologi, ada sejarah, ada psikologi, ada pedagogi. Nah, jadi yang disebut sebagai pedagogi atau ilmu pendidikan atau kajian pendidikan atau bidang pendidikan itu kan secara umum ruang lingkupnya adalah tentang perilaku belajar. Meskipun ya karena sama-sama ilmu sosial, rumpun sosial, maka nanti di dalam kajian tentang pedagogi tidak bisa melepaskan diri dari bidang ilmu sosial yang lain seperti sosiologi, seperti sejarah, seperti psikologi dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan pembahasan tentang ruang lingkup teori pendidikan guru madrasah ibtidaiyah atau teori PGMI. Jadi pada intinya teori di dalam PGMI atau pendidikan guru MI itu kan berbicara tentang interaksi antara guru dan murid ya dalam proses belajar yang dibatasi pada institusi madrasah ibtidaiyah kan gitu ya. Kalau tadi kita mendefinisikan ruang lingkup pedagogi atau pendidikan itu kan sebagai perilaku belajar atau proses belajar gitu ya. Kajian atau ilmu tentang proses belajar, perilaku belajar siswa gitu ya. Maka PGMI lebih lebih sempit lagi gitu ya, ruang lingkupnya dibatasi pada institusi madrasah ibtidaiyah. Nah, teman-teman sekalian, MI ini kan secara perundang-undangan itu kan sebagai lembaga pendidikan dasar yang jenjang usianya 7 sampai 12 tahun. Jadi kalau kita nanti membicarakan teori apa yang bisa digunakan dalam penelitian PGMI, nah kita dibatasi oleh ruang lingkup ini, gitu ya. Tapi perspektifnya, pendekatannya, sudut pandangnya bisa sangat luas sekali. Misalnya, kita dalam penelitian PGMI itu bisa menggunakan teori-teori psikologi. Dan ini yang paling banyak, ya, yang paling banyak. Dan menurut saya kajian tentang psikologi dalam PGMI, dalam penelitian PGMI ini masih sangat banyak ruang kosong yang bisa diisi ya dalam penulisan skripsi-skripsi mahasiswa ke depan ya. Yang banyak digunakan tuh misalnya teori multiple intelligence ya. Howard Gardner itu ya. Jadi kecerdasan majemuk ya kan. Atau teori perkembangan kognitif ya, Jean Piaget gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu bisa didiskusikan. Jadi teori di dalam PGMI yang pertama kita bisa mengambil teori-teori dalam ilmu psikologi. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan teori yang perspektifnya politis. Politis di sini bisa dalam pengertian manajemen, bisa dalam pengertian kebijakan. Misalnya, kita akan meneliti tentang kebijakan zonasi madrasah ibtidaiyah gitu ya. Kita akan mengkritisi itu misalnya gitu ya. Nah, maka ini namanya kita bisa menggunakan teori-teori kebijakan atau teori-teori manajemen gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita juga bisa menggunakan teori-teori sejarah di dalam penelitian PGMI misalnya. Ini yang belum banyak dikaji ini. Misalnya kita ada tidak di wilayah Banyumas ini gitu ya. Tokoh ya dari guru MI misalnya gitu ya yang menonjol tapi belum banyak ditulis.
Nah, itu bisa menjadi salah satu kajian dalam penelitian PGMI. Dan kita bisa menggunakan teori-teori sejarah. Misalnya kita bisa menggunakan teori sejarah lisan gitu ya. Kita bisa menggunakan teori sejarah kebudayaan, sejarah pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teori yang berikutnya yang bisa kita gunakan dalam penelitian PGMI adalah teori sosiologi. Ini juga penting dan saya kira ini belum banyak dikaji. Misalnya begini, menghubungkan atau kajian yang menghubungkan antara MI dengan masyarakat. Jadi mencari tahu relasi antara MI dengan masyarakat. Apakah MIA misalnya itu sebagian besar muridnya itu berasal dari masyarakat lokal situ atau berasal dari masyarakat yang jauh. Terus bagaimana demografi masyarakatnya, latar belakang masyarakat yang mensekolahkan di situ, dianalisis gitu ya. Itu namanya pendekatan atau teori, kita bisa menggunakan teori sosiologi. Contoh lain misalnya, ada MIA gitu ya, MIA. Itu dia bisa berkembang sangat pesat, padahal MI yang lain itu tidak pesat gitu ya. Jadi banyak masyarakat yang secara sukarela mengiklankan MI tersebut padahal nggak dibayar misalnya. Nah, kita bisa menggunakan teori sosiologi. Misalnya kita gunakan teori modal sosial yang dicetuskan oleh Bourdieu misalnya gitu ya. Nah, jadi teori-teori di dalam penelitian PGMI itu bisa kita cangkok dari teori-teori yang sudah mapan di dalam ilmu-ilmu yang lain selain ilmu-ilmu pedagogi. Misalnya ilmu psikologi, ilmu politik, ilmu sejarah, ilmu sosiologi, dan lain sebagainya. Bisa juga kita menggunakan kajian ilmu filsafat, ya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, poin yang ingin saya sampaikan adalah penelitian PGMI itu harus menggunakan teori-teori yang berasal dari luar bidang pedagogi itu sendiri. Ya, jadi jangan hanya menggunakan teori-teori yang ada, karena maksud saya jangan hanya menggunakan teori-teori yang ada di dalam ilmu pedagogi, karena ilmu sosial itu kan sebenarnya satu rumpun gitu ya, satu rumpun. Kenapa tadi saya awali pembahasan dengan membuat klasifikasi ilmu sosial gitu ya, karena begini ya, ilmu sosial itu satu rumpun tadi itu, objek materialnya sama, manusia, objek formalnya yang berbeda-beda, tetapi dalam setiap pembahasan itu pasti akan banyak irisannya. Makanya di dalam kajian PGMI itu kalau kita tanya sebenarnya teori yang pure PGMI ada tidak? Yang asli PGMI? Kalau saya mengatakan tidak ada. Teori PGMI itu dicangkok dari teori-teori yang sudah mapan dari bidang-bidang ilmu sosial yang lain. Seperti yang tadi kita sebutkan. Gitu ya. Jadi poinnya adalah penelitian PGMI itu menggunakan teori-teori dari bidang-bidang ilmu sosial yang banyak ini, yang beragam gitu ya. Bisa menggunakan teori psikologi, bisa menggunakan teori sosiologi, bisa menggunakan teori sejarah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang terakhir, ini yang penting ya, kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara memilih teori dalam penelitian PGMI. Tadi kita sudah spesifik membahas tentang PGMI, ruang lingkupnya PGMI gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang pertama perlu kita rumuskan itu bukan teori, tapi masalahnya apa dulu. Jadi kita itu akan meneliti masalah apa, akan mengkaji masalah apa. Baru setelah diputuskan masalah yang akan kita teliti itu apa, baru kita mencari teori yang kira-kira relevan untuk menganalisis masalah tersebut. Gitu ya. Jadi teori itu nanti menyesuaikan masalahnya, ya, bukan masalah menyesuaikan teori, ya, tapi teori menyesuaikan masalahnya. Kita punya masalah apa? Nah, teori yang kita gunakan menyesuaikan masalah tersebut, ya. Dan ini bisa berubah. Misalkan begini ya, di dalam penulisan proposal penelitian, misalnya kamu mengungkapkan sebuah masalah, kemudian menyampaikan akan dianalisis dengan teori A, gitu ya. Tapi nanti di lapangan
di lapangan, ternyata dinamika yang ada di lapangan itu berbeda dengan pikiran kamu di awal. Maka pada posisi seperti itu sangat diperbolehkan kamu mengubah teori. Bahkan sangat diperbolehkan mengubah masalah gitu ya. Jadi dalam penelitian kualitatif itu yang namanya teori dan masalah itu sifatnya dinamis. Jadi bisa berubah, bisa berkembang ya. Kalau berubah itu berarti bisa berbeda dari sebelumnya. Kalau berkembang itu artinya sama dengan sebelumnya tapi mengalami modifikasi-modifikasi. Kita ambil contoh misalnya ya. Kamu ingin meneliti tentang misalnya tentang pembelajaran di kelas. Misalnya ya, ada beban pelajaran matematika misalnya ya, yang menurut kamu itu terlalu berat untuk jenjang kelas itu. Ya, misalnya kelas 5 SD sudah diajari tentang aljabar misalnya gitu. Misalnya. Atau bukan aljabar, mungkin yang lain. Intinya sesuatu yang kamu anggap itu berat buat usia itu. Nah, itu kan masalah yang ingin kamu teliti ya. Nah, kalau sudah ketemu masalahnya, kamu merumuskan teori, mencari teori. Kira-kira teori yang pas untuk itu apa ya? Oh, karena kaitannya itu dengan kaitannya itu dengan beban belajar yang dikaitkan dengan umur, maka saya akan menggunakan teorinya Jean Piaget, teori perkembangan kognitif misalnya. Karena di dalam teori perkembangan kognitifnya Jean Piaget itu asumsi dasarnya itu kan perkembangan kognitif tertentu itu harus sudah ada sebelum metode pembelajaran tertentu dilaksanakan. Gitu kan. Jadi metode itu harus mengikuti perkembangan kognitif tertentu gitu ya. Itu kan kalau teorinya Jean Piaget, maka dia membuat ada tahap pra-operasional, operasional konkret, operasional formal dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Jadi masalahnya ditentukan, kemudian dicari teorinya. Kalau teori Jean Piaget berarti kita menggunakan teori dalam ilmu psikologi gitu ya. Kita juga bisa menggunakan teori dalam ilmu sosial. Misalnya yang seperti saya contohkan tadi, teori modal sosial, Bourdieu misalnya, kok ada sekolah MI ya atau SD ya yang memiliki marketing yang sangat bagus dan itu marketingnya tidak bayar gitu ya. Artinya masyarakat itu antusias sekolah di situ ya dan dengan sendirinya dengan sukarela mengiklankan sekolah tersebut. Nah, kita bisa menggunakan teori modal sosial Bourdieu misalnya. Jadi kita mengambil dari ilmu sosiologi dan seterusnya. Jadi begitu ilmu-ilmu di dalam teori-teori di dalam PGMI itu bisa kita ambil dari bidang-bidang ilmu sosial yang banyak yang tadi kita sebutkan. Baik teman-teman, sementara di situ yang menjadi catatan saya yang saya sampaikan tadi adalah intisari dan saya belum menyampaikan referensi-referensi. Maka penjelasan saya ini dilengkapi, harus kamu lengkapi ya dengan mencari referensi-referensi baik dari jurnal atau dari e-book gitu ya. Jadi jangan hanya bersumber dari penjelasan saya, ini hanya stimulan saja, hanya pengantar. Hanya mind map-nya. Jadi peta pikiran yang sifatnya umum untuk memudahkan kita memahami gitu ya. Baik teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga tetap sabar dan bertambah bertambah sabar lah ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.